Ternyata lo juga bisa tumbang ya Mr. CEO. Kirain lo tuh robot gak punya tombol off. Lo bilang video lo udah bersih, udah tanpa celah. Sekarang buktinya mana, ha? Xavier malah makin bersinar, bukan jatuh. Gue juga gak nyangka Nadine, sumpah. Gue udah cek puluhan kali. Lo pikir gampang bikin video rekayasa seril itu? Justru karena lo ngaku jago, makanya gue bayar lo mahal. Tapi hasil lo busuk, sampah. Malu gue ngaku pernah kerja sama-sama lo. Heh, maksud lo apaan ngomong kayak gitu? Maksud gue jelas, emang lo gagal total. Udah ya, gue udah muak denger ocehan lo yang gak ada isinya. Gue telepon lo bukan buat denger lo ngeluh kayak anak baru magang. Miss, ada kabar buruk. Apalagi? Mau ngasih kabar goblok apalagi sekarang, ha? Kita telah ditipu, Miss, oleh Tuan Xavier. Sabotase yang kita lakukan gagal. Proyeknya ternyata tetap berjalan secara diam-diam dan baru saja diumumkan sukses besar masuk headline media besar di sini. Hah? Kenapa sih gue dikelilingi orang-orang yang bego semua? Gak ada otak, gak ada insting. Kerja kayak orang tua, bisa. Tapi Miss, kami juga gak nyangka Tuan Xavier mainnya terlalu bersih. Bahkan tim Jepang yang kerja sama-sama kita pun bungkam. Seolah mereka juga ikut bohong. Entah apa yang dijanjikan oleh Tuan Xavier. Alasan terus. Gak ada yang mau nerima fakta bahwa kalian emang goblok kebangetan. Ngaku aja susah. Keluar kalian semua. Keluar dari mata gue sekarang juga. Gue lebih memilih kerja sendiri daripada dibantuin sama sekumpulan pecundang kayak kalian. Bentar, kok gue di kasur sih? Lah, dia tidur nyender kayak karakter film indie yang kehabisan harapan hidup. Gila, ini orang makin bikin gue bingung. Dia udah baikan belum ya? Emang boleh ya setampan ini kalau lagi tidur? Apa yang barusan terjadi? Maksudmu apa dengan membalas ciuman itu? Ya, lo pikir sendiri lah. Davina, saya ingin jawaban yang jelas. Jangan buat saya menebak-nebak. Cowok tuh emang diciptain buat kurang peka ya. Itu tuh jawaban gue atas confess lo kemarin. Clear. Jadi, kamu menerima saya? Iya, tapi... Ada tapinya ya? Lo tuh sabar napa? Gue belum selesai ngomong. Oke, saya dengarkan. Gue gak mau hubungan kita jadi konsumsi publik dulu. Gue pengen ini jadi rahasia kita berdua dulu aja. Terutama lo, jangan bocor. Sampai kapan? Ya lihat mood gue sih. Kalau besok mood gue bagus, bisa aja langsung gue publik. Kamu serius? Iya, apaan sih? Lo udah mendingan kan? Udah, gue mau ke toilet. Bye. Terima kasih karena sudah menerima saya, Davina. Saya janji, saya akan jaga sikap. Dan yang paling penting, saya akan jaga kamu. Udah, Xavier, gue ke toilet dulu ya. Astaga, muka gue malu banget, bejir. Kenapa gue gak bisa buka topik sih? Ini bukan gue banget. Biasanya gue bisa santai dalam situasi apapun. Tapi sekarang kok jadi awkward sih? Davina, kayaknya lo salah pilih waktu deh buat jawab. Tapi tadi timingnya udah pas banget. Tahu, sekarang dia udah jadi pacar gue. Mana sebelumnya kayak bicara gue songong banget ke dia. Aduh. Saya tahu kok saya menarik, tapi nggak usah curi-curi pandang begitu. Tetap langsung aja, lebih hemat energi. Hah? Siapa juga yang liatin lo? Gue tuh lagi liatin. Tuh, itu tuh hiasan dinding, bukan lo. Gaya kamu itu udah kebaca banget. Selama tinggal sama kamu, saya bisa bedain ekspresi kamu. Pas lagi senang, sedih, panik, apalagi pas lagi gugup kayak sekarang. Ya, kenapa yang kayak gitu lo peka sih? Yang penting-penting malah butuh dijelasin dulu. Itu bukan karena saya nggak peka. Saya cuma ingin pastikan biar saya yakin. Saya nggak mau salah langkah. Malu gue. Kenapa harus malu?
Lah, pakai tanya, ya jelas malu lah. Gue kemarin masih songong sama lo, sekarang tiba-tiba jadi pacar lo. Gue kayak bingung aja harus bersikap gimana. Kamu gak perlu mengubah caramu berbicara kepada saya. Justru itu yang saya suka dari kamu. Natural, spontan, hidup. Serius? Apa pernah saya bercanda soal kamu? Sumpah, baru sekarang gue bisa napas lega. Sepertinya kamu masih menyimpan sesuatu. Iya, lo berat Xavier. Lo ngerasa gak enak badan tapi diem aja. Dan gue yang harus gendong lo. Maaf, saya juga gak nyangka bakal demam. Makanya lo itu harus care sama diri sendiri. Ke gue aja lo overprotective banget, tapi lo lupa sama diri lo sendiri. Sekarang giliran gue yang overprotectivein lo. Begitu dong, ini yang saya mau. Nikmatin banget ya. Tapi beneran, lo udah sehat kan? Jangan bohong deh. Kalau nggak percaya, silahkan cek sendiri. Oke, suhu lo aman. Jadi gue izinin lo beraktivitas. Tapi lo harus minum vitamin dulu. Mana vitaminnya? Kok kosong sih? Padahal ini penting banget. Tenang, vitamin saya udah ada kok. Sekarang ada di depan mata saya. Ini masih pagi, Xavier. Sejak jadi pacar, lo langsung upgrade jadi Xavier versi ganas ya? Karena saya akhirnya punya izin resmi untuk manja sama kamu. Tuan, saya membawa kabar baik. Kabar baik, apa itu? Proyek yang ada di Jepang sukses besar. Para investor sangat puas dan ingin menjalin kerjasama jangka panjang. Selain itu, sejumlah investor baru juga mulai tertarik dan aktif menghubungi kami. Mereka meminta waktu untuk bisa berbicara langsung dengan Tuan. Bagus, ini memang hasil yang saya harapkan. Namun ada satu hal yang perlu Tuan ketahui, karena proyek ini sudah masuk pemberitaan media besar di Jepang, salah satu stasiun televisi nasional Indonesia ikut menyorotinya. Berita ini mulai tersebar di kalangan wartawan, dan mereka terus mencoba menghubungi tim kami untuk meminta wawancara langsung dengan Tuan. Sudah bisa saya tebak, setelah skandal video itu, media memang tak henti mengusik kehidupan pribadi saya. Jadi bagaimana langkah kita selanjutnya, Tuan? Kita hadapi saja, tapi bukan sekarang. Hari ini saya ingin pulang lebih awal. Saya ingin membagikan kabar baik ini kepada seseorang, dan kalian juga boleh pulang lebih awal. Anggap ini sebagai bentuk apresiasi. Baik, Tuan. Terima kasih dan hati-hati di jalan. Anjay, gue belum ngepantun aja tapi muka gue udah cakep aja sih. Kok mirip jokesnya si Xavier sih? Garing. Wajar, itu karena saya ada terus di pikiran kamu. Astaga Xavier, ketok pintu dulu kek. Lo itu udah ketularan Siola kayaknya. Terus bentar. Ini masih jam 12 siang, kenapa udah pulang? Kalau kamu tahu ini udah jam 12, kenapa baru mandi? Pertanyaan dijawab pakai pertanyaan itu konsepnya kayak mana? Jawab pertanyaan gue. Saya memang sengaja pulang cepat. Kok mukanya sumringah banget? Spill deh, ada kabar baik ya? Kamu tahu saya luar dalam rupanya. Jangan muter-muter dong, cepetan. Jangan bikin gue jadi penasaran. Proyek saya di Jepang sukses besar. Investor di sana tertarik kerjasama jangka panjang. Wah, congratulations. Gue udah bilang kan, lo pasti bisa. Sekarang nama lo udah bersih, kerjaan lancar, tinggal nikmatin hasilnya aja. Jadi mulai sekarang, please jangan sok kuat. Kalau ada masalah, cerita ke orang di sekitar lo. Siapa tahu ada yang bisa bantu lo kan? Semua ini karena kamu. Lah, kok gue? Yang kerja keras kan lo, gue cuma jadi cheerleader yang bawel. Tapi cheerleader itu yang bikin saya tetap waras. Ya udah deh, jawaban lo tuh selalu bikin gue speechless. Minusnya cuma satu, cara ngomongnya aja yang kaku. Kaku tapi dirindukan, bukan? Mimpi aja dulu. Ngomong-ngomong, kamu udah gak ngidam lagi snip-snip aroma badan saya gitu? Kenapa jadi kayak gue cabul amat sih? Dan lo masih belum jawab, kenapa pulang cepet? Saya gak sabar buat nyampein kabar tadi ke kamu.
Terus nanti sore kita pulang ke rumah saya. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kamu jalan-jalan keliling kampung. Dari awal kamu kesini, kamu cuma di kamar terus. Sekarang udaranya bersih, waktunya kamu nikmatin juga. Ya ampun, finally gue udah kayak zombie kebanyakan rebahan. Isi hari-hari gue tuh cuman scroll TikTok, ngemil, tidur, nungguin lo balik. Jadi selama ini saya ditungguin ya. Duh, mulut lo Davina. Seger banget. Ini yang namanya udara, nggak kayak di kota yang isinya cuman polusi sama asap rokok. Gila, gue jadi pengen pindah ke sini deh. Ya ayo, Ayo apaan? pindah ke sini. Itu cuman berandai-andai. Gue tetap anak kota, tapi buat pensiun tempat kayak gini sih oke banget. Damai, tenang. Bayanginnya aja udah enak. Di bayangan kamu itu, saya ada nggak? Samar-samar sih. Cuman ada sosok cowok tinggi. Itu pasti saya. Tapi gue nggak yakin itu loh. Itu cuman bayangan, tapi di kenyataan pasti saya. Ngambek ya? Oh gini tuh Xavier Aldrich kalau cemburu. Sama bayangan cowok fiktif aja sewot, apalagi cowok beneran. Gak bakal saya kasih ruang buat laki-laki lain masuk ke hidup kamu. Weh, kalem bro, gue sadar diri kok. Gue tuh pik abu yang hoki bisa dapetin pangeran berkuda kayak lo. Bibi senang mendengar Tuan dan Nona akan pulang. Maaf jika keluarga Bibi kurang melayani kalian di sana. Tidak, Bi, semuanya sudah cukup. Malah enak di sana, Bi. Orangnya ramah-ramah, udaranya seger, oke banget buat healing. Hehehe. Syukurlah jika kalian nyaman di sana. Bibi sudah siapkan air hangat untuk kalian mandi di kamar mandi kalian masing-masing. Untung Bibi nggak stop di kata untuk kalian mandi. Nanti saya kira Bibi nyuruh saya mandi bareng Xavier. Duh, kok bisa-bisanya gue lupa bawa flash disk sih? Padahal lagi butuh banget. Tapi udah malam, mana mungkin si Xavier ngizinin gue balik ke kosan. Ya udah, besok aja deh. Tumben kamu diem aja. Itu Ada apa, Davina? flash disk gue ketinggalan di kosan. Gue butuh itu banget. Semua tugas kuliah ada di situ. Lalu? Gue mau balik ke kosan bentar, ambil flash disk, boleh nggak? Wah, jadi kamu lagi minta izin ke saya nih. Tumben juga. Ih, jangan ngeledek dong. Ya udah deh, next time gue pergi aja tanpa izin. Saya heran, marah pun kamu tetap cantik. Gombalan lo udah basi. Maaf, tapi soal plastis, kamu bisa pakai plastis saya dulu. Saya tidak ingin kamu keluar rumah tanpa saya. Ya nggak bisa lah, di sana ada bahan-bahan buat tugas gue. Kalau nggak boleh sendiri, ya temenin dong. Akhirnya ada yang minta ditemenin juga. Tapi sayangnya hari ini saya ada meeting penting sama investor Jepang. Kalau tidak saya pasti antar, bahkan ke pelaminan juga ayo. Astaga, pelaminan dari mana sih mikirnya? Terus gimana dong? Gue beneran butuh flash disk itu, Xavier. Suruh saja Yolanda ambilkan, sekalian suruh dia menemanimu di sini. Saya kemungkinan pulang terlambat. Boleh nih. Tentu saja. Sip, kalau gitu gue telepon Yola dulu ya. Tumben pagi-pagi udah nongol di sini. Lo maksudnya ngusir gue nih? Bukan gitu, cuman aneh aja. Dokter lain biasanya sibuk sama pasien mereka. Gue lagi cuti, ada urusan penting. Lagian di rumah ini juga ada pasien gue kan? Dokter Kenzo baru sampai ya? Nah, itu dia pasien VIP saya datang. Hah? Kenapa dok? Enggak, bukan apa-apa. Nggak penting kok. Oke deh, saya ke kamar dulu ya.
Lo berangkat ke kantor sekarang? Iya, jadwal padat. Belum lagi wartawan-wartawan yang nyebelin itu. Kepala gue rasanya mau meledak. Rencananya berita proyek itu akan disebar pas semuanya beres. Tapi karena skandal kemarin, semua jadi kacau. Paparazi di mana-mana. Wajar, tapi setidaknya proyek lo tetap jalan sesuai rencana kan? Tapi mereka nyita banyak waktu gue. Resiko jadi public figure bro, sabar. Gue stres banget. Untung lo ada, lo datang di waktu yang pas banget. Gila, gue berasa jadi superhero nih. Anjir, ini dia pangeran gue. Pagi Kak Xavier. Wah, ada Dokter Kenzo juga. Pagi dokter. Pagi juga, kamu mau ketemu Davina? Iya, Davina nunggu di kamarnya tuh. Flashdisk Davina ketinggalan di kosan, jadi saya minta diambilkan sekalian temenin Davina di sini. iya flash disk. Kalau gitu saya ke atas dulu ya Kak. Dok, bisa-bisa Davina ngamuk kalau saya kelamaan. Rumah lo makin rame ya sekarang. Emang beda sih energi Gen Z. Tuan Xavier, apakah benar Anda sedang membangun sebuah proyek besar di Jepang? Mengapa proyek ini dirahasiakan dari publik? Apakah proyek tersebut sempat mengalami kendala? Kami juga mendengar proyek Anda sukses besar di sana. Bahkan para investor Jepang mengakui kinerja Anda. Apakah itu benar? Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian terhadap apa yang saya kerjakan. Memang benar saya memiliki proyek yang cukup besar di Jepang, dan alasan saya tidak mengumumkannya lebih awal adalah karena saya ingin memastikan proyek tersebut selesai dengan baik terlebih dahulu. Apakah keputusan itu karena sempat terjadi masalah? Dalam dunia kerja, tantangan itu hal yang lumrah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Dan terbukti, proyek ini berhasil dengan sangat baik. Itu menunjukkan bahwa seberat apapun badai yang datang, selama kita memiliki perencanaan yang matang, kita akan tetap berada di jalur yang tepat. Jadi benar bahwa para investor Jepang mengakui kinerja Anda. Kalau saya menjawab pertanyaan itu secara langsung, rasanya jadi terkesan sombong. Saya hanya bisa bilang bahwa keberhasilan proyek ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, bukan saya seorang diri. Sepertinya saya sudah terlambat. Saya harus segera menghadiri rapat online bersama para investor. Mohon izin. Tuan, bagaimana dengan tunangan Anda, Nona Nadine? Bukankah seharusnya dia mendampingi Anda? Bahkan saat video skandal itu tersebar, ia tidak terlihat dimanapun. Maaf, pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan proyek yang sedang dibahas. Wawancara hari ini cukup sampai di sini. Dari dulu dia memang berani ya. Gue cuma nanya hal yang netizen juga penasaran kok. Tapi serius, kenapa ya Nona Nadine gak pernah muncul? Mungkin Tuan Xavier memang sengaja melindungi tunangannya. Tapi feeling gue sih, ada yang gak beres deh sama hubungan mereka. Itu mah cuman pikiran lo aja. Hubungan mereka kan kelihatan harmonis banget. Masa bubar gitu aja? Iya, jangan asal spekulasi. Lagian bisa-bisanya lo ngomong kayak gitu pas di depan kantornya. Kalau kedengeran, bisa-bisa karir lo tamat. Kalau saya menjawab pertanyaan itu secara langsung, rasanya jadi terkesan sombong. Saya hanya bisa bilang bahwa keberhasilan proyek ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, bukan saya seorang diri. Sepertinya saya sudah terlambat. Saya harus segera menghadiri rapat online bersama para investor. Mohon izin. Terlalu cepat untuk menyombongkan diri, Xavier. Lo di mana? Gue udah balik ke Indonesia. Kita harus ketemu. Gue kirim alamatnya sekarang. Lama banget sih. Lo pikir waktu gue nggak berharga cuman buat nungguin lo? Ada apa? Gue sibuk. Sibuk? Lo bilang sibuk? Gila ya lo? Lo itu nggak ngerasa bersalah sama sekali. Katanya semua rencana kita rapi, nggak bakal ada celah. Tapi kenyataannya kita udah gagal 2 kali. Terus sekarang gimana? Lo punya rencana baru? Atau lo emang gak punya apa-apa lagi? Harusnya dari awal gue gak kerja sama lo. Lo itu cuman bikin hidup gue makin berantakan. Lo senyum? Di situasi kayak gini lo masih bisa senyum? Lo beneran sakit anjir. Udahlah, gue capek. Davina, boleh saya masuk? Masuk aja, gue lagi ribet. Kamu mau pergi?
Gue belum bilang ya, astaga, maaf. Gue mau keluar sama si Yola sebentar, boleh kan? Kan gak sendirian, tenang aja. Hihi. Perginya kemana? Time zone. Semalam gue mimpi main seharian di sana dan sampai sekarang kepikiran terus. Kayaknya sih ini bayi yang idam, iya nggak? Alasan kamu tuh tiap pengen sesuatu selalu bilang karena bayi. Kenapa nggak bilang aja kalau itu keinginan kamu? Ya malu lah, gue udah nebeng di rumah lo, dikasih makan, dikasih segalanya. Masa gue minta ini itu juga? Kamu itu calon ibu dari anak saya dan juga pacar saya. Tapi gue nggak mau terus-terusan nyusahin lo, Xavier. Saya tidak merasa disusahkan, Davina. Kalau kamu mau ke time zone, ayo saya temani. Saya lebih tenang kalau kamu gak cuma berdua sama Yolanda. Tapi Yola gimana? Biar saya yang bicara, dia pasti mengerti. Oke deh, ya udah Gilo, siap-siap. Tapi please banget, jangan pakai setelan jas kayak waktu itu. Cringe banget. Baik, sayang. Ngapain bisik-bisik segala sih? Hubungan kita masih rahasia. Ingat, nanti kedengaran orang. Rumah lo segede ini bro, lo modus aja itu mah. Bau time zone tuh khas banget. Astaga, singgasana gue. Ratumu datang, Beb. Ya, ratunya cuti dulu deh. Bye. Ih, kok susah banget sih? Ini tadi kayaknya udah hampir keangkat deh. Hampir tuh nggak dihitung. Kamu udah habis 10 koin loh ini. Mesinnya aja yang curang. Curiga giftnya dikasih lem deh. Mana ada, orang tadi kotaknya keangkat sama kamu. Udahlah berisik, mau fokus nih gue. Udah istirahat dulu. Coba sini gantian. Takutnya mesin ini cuma responsif ke aura cowok keren. Cih, pede amat. Nih ya, kalau lo bisa dapet, nanti bakal ada sesuatu yang mendarat di pipi lo. Beneran. Yoi. Deal, nih lihat ya. Tunggu, ke kanan dikit. Bukan kanan, itu mah kiri. Kiri. Iya, bukan itu terlalu dalam. Yang main siapa, yang ribut siapa? Ya ampun, ini beneran keangkat. Ih, nggak adil. Untuk perempuan cantik yang gagal 10 kali tapi nggak pernah nyerah. Nih, piala kegigihan. Ih, gue ngerasa dihianati sama mesin. Atau mungkin mesinnya sayang ke saya kayak kamu. Tapi iya sih, dikit. Dikitnya lama-lama jadi bukit. Bukitnya longsor kalau lo makin gombal. Hadiahnya mana? Hadiah apaan? Katanya tadi mau ada yang mendarat di pipi. Oh iya, lupa. Sini. Au, kok nyubit sih? Ya lo pikir gue mau cium lo? Mimpi. Xavier! Astaga, lo kaku banget sih. Ini tuh foto booth, bukan sesi foto buat paspor. Relax, bro. Lagi aku terpikat senyummu yang memalukanku. Dari harapan yang entah terlalu jauh. Ingat lagi kau yang berasa perih. Hatiku yang dingin tapi kau ampaskan. Tak sempat hati halusnya ku tahu memang kau bukan milikku. Perasaan tadi yang ngidam ke time zone tuh gue, tapi yang paling happy malah orang lain. Itu tadi cuma iseng coba-coba aja kok.
Ya elah, jelas-jelas lo jago. Gila sih, gue ketipu sama branding lo yang kalem, cuek, berwibawa itu. Gue harus siap-siap mental. Takut banget tiba-tiba lo ngeluarin gebrakan baru sebagai Xavier Aldrich. Davina. Ren, itu kan si Davina, mantan lo ya? Oh dia, terus? Gila sih, abis putus sama lo, cowok barunya langsung naik level. Lihat tuh, kelihatan banget berkelas dan berduit. Maksud lo? Santai dong bro. Tuh cowoknya lagi ke toilet tuh. Lo nggak kepikirannya mantan gitu? Wah, kita ketemu lagi. BTW, cowok lo yang barusan bareng lo sama kayak cowok songong pakai jas waktu itu. Emang urusan lo? Gue saranin sih, mending lo pergi sekarang sebelum lo dilibas beneran. Galak amat. Lo makin berani ya sejak bareng dia. Tapi kayaknya gue nggak asing sama tuh cowok. Tapi itu nggak penting. Yang paling penting, gue penasaran. Udah berapa malam lo habisin bareng dia? Dan berapa duit yang dia kasih buat lo, hah? Udah jelas siapa yang belum move on. Lo lupa ya sama peringatan gue waktu itu? Atau emang lo sengaja nampang? Barusan tinju gue udah nyaris mendarat di muka lo, tapi gue nggak sudi nurunin level. Tunggu aja, sesuatu bakal terjadi di hidup lo. Anggap aja hadiah dari gue. Jangan terlalu dipikirin. Omongan orang rendahan kayak dia nggak layak masuk kepala kamu. Dia cuma lihat sepotong tanpa tahu keseluruhan. Santai aja, gue gak kepikiran kok. Gue cuman mikir, dulu kok gue bego banget ya bisa mau sama cowok serendah itu value-nya. Sekarang sih bersyukur banget udah lepas. Syukurlah, sekarang kan kamu sama saya, yang jauh lebih menawan. Mulai deh, udah fokus aja nyetir. Jangan sampai besok ada berita CEO muda kecelakaan bareng wanita misterius. Sumpah ya, gue tuh bener-bener kecele sama brandingnya Xavier. Kirain dia itu kalem-kalem cuek gitu. Ternyata jago banget main game di time zone. Parah sih. Gue nyesel banget gak ikut. Tapi ya kalau gue ikut juga ujung-ujungnya cuma jadi figuran gak dianggap. Tapi ada satu momen yang bikin emosi gue langsung naik. Jangan bilang Kak Xavier ogah pulang karena keenakan main. Bukan itu, jadi pas kita nongkrong di kafe, tiba-tiba si Reno dateng nyamperin. Sumpah cowok itu tuh kayak dosa masa lalu yang gak kelar-kelar. What? Reno? Siapa Reno? Buset dah, gak bisa nih. Gue harus denger langsung. Gue gas ke situ sekarang ya. Oke sip, gue siap-siap. Bye. Anjir ditutup gitu aja. Dasar Yolanda si ratu gosip. Reno Albara Group. Laki-laki itu ternyata cukup berbakat. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan kan? Tapi ingat, jangan terlalu kejam. Buat saja proyek yang sedang dia jalankan sekarang gagal total. Baik tuan. Serius bro, lo tuh calon bapak, masih aja ngisep ginian. Mau anak lo penyakitan gara-gara bokapnya ngebul tiap hari. Galak amat pak dokter. Lo aja yang ngeyel, gak bisa dikasih tahu baik-baik. Skip dulu bagian itu. Gue punya misi penting. Ngupas cerita Davina. 가만 그니까 그 편의점에서 봤다던 잘생긴 남자가 차서 Gimana? Si Reno ngapain? Dia ngomong apaan? Terus Kak Xavier responnya gimana? Spill cepet. Lah baru juga sejam di telepon lo udah nyampe aja. Nih anak gak mandi dulu apa? Gue lagi misi hemat air. Ayo buruan jawab, jangan ngeles. Sabar napa sabar. Cepetan Davina. Jadi tuh ya. Davina, saya masuk ya. Silahkan dok, masuk aja. Anjir, gue harusnya mandi dulu. Gue bau nggak sih? Aman. Wah, kayaknya obrolan kalian seru banget. Saya sampai pengen ikutan. Bisa aja Kak Ken. Tapi emang sih Davina tuh hidupnya sinetron banget. Tiap hari plot twist. Udah deh lo, dokter mau periksa gue, bukan dengerin gosip. Saya cuman sebentar ya. Sudah, kamu gak lupa minum vitaminnya kan?
Semuanya normal kok. Kamu bentar lagi masuk trimester kedua. Dalam beberapa minggu, mungkin kamu udah bisa ngerasain gerakan bayi yang pertama. Serius dok? Ya ampun, saya makin gak sabar. Tapi ya makin kesini pinggang rasanya kayak mau copot. Asli, kerasa nenek-nenek banget. Itu wajar kok. Semua ibu hamil pasti ngalamin. Yang penting vitamin rutin ya. Itu bisa bantu banget. Siap dokter, makasih banyak. Sama-sama. Oh iya Davina, saya mau bahas soal Xavier. Xavier, kenapa? Dia sakit? Bukan sakit, tapi bisa jadi sakit kalau kebiasaan dia terus dibiarkan. Dia itu perokok berat, saya udah capek ngingetin. Saya harap kamu bisa bantu buat nyadarin dia. Mungkin dia lebih nurut kalau kamu yang bicara. Halah, sama dokter aja gak nurut, apalagi sama saya. Coba aja dulu, bentar lagi kan ada bayi di rumah ini. Asap rokok bahaya buat ibu hamil, apalagi bayi. Oke deh dok, nanti saya coba ya. Oke, nggak ada yang mau ditanya lagi? Atau enggak mau spill cerita tadi ke saya juga nih? Bisa aja dokter. Kalau begitu saya keluar dulu ya. Yola! Teman kamu kayaknya juga butuh diperiksa deh. Ayo, kamu lagi mikirin apa? Kak Ken udah selesai. Serius secepat itu? Harusnya saya masih di sini nih dengerin lanjutannya. Gak usah kak, cukup kok. Lucu juga ya kamu. Astaga, tiap lihat dia tuh hati gue langsung ting. Makin yakin harus gaspol ngejar Kak Ken. Gak malu apa? Gue sampai pengen pura-pura gak kenal barusan. Gimana gak kepincut? Sihirnya tuh ngena banget. Siapa yang gak kepincut coba? Lah, gue enggak tuh. Jadi malu banget sumpah. Tapi dia tuh orangnya care banget ya. Sampai masalah rokok Kak Xavier aja dipeduliin. Wajar lah, mereka tuh sahabatan dari kecil. Udah kayak saudara gitu. Tapi beda banget sifatnya. Aneh juga bisa deket gitu ya. Lah, gue sama lo juga beda jauh. Tapi tetap bestie kan. Tapi gue tuh ngerasa udahlah skip lah. Tuh kan normalnya orang ngomong tuh gak setengah-setengah sis. BTW kok lo makin semangat bahas Kak Ken daripada dengerin cerita gue? Ya jangan ngambek dong. Gue masih penasaran banget sama si Reno. Halah gak percaya gue. Please lanjutin. Kalau enggak gue gentayangin lo tiap malam. Lo mau? Ogah. Tapi rayu dulu gue, baru gue lanjutin. Anjing malesin. Saya mengadakan rapat mendadak kali ini karena ingin kalian semua menyiapkan gala gathering sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan proyek kita di Jepang. Acara ini harus disiapkan dalam waktu 2 hari. 2 hari tuan, apakah itu tidak terlalu mepet? Tenang saja, saya akan memberikan bonus kepada kalian semua setelah acara berlangsung. Jadi saya tekankan, buatlah semegah mungkin. Tamu-tamu yang akan hadir berasal dari kalangan elit. Selain itu, akan ada seseorang yang ingin saya kenalkan secara resmi di hadapan mereka. Jadi bekerjalah dengan maksimal dan pastikan sistem keamanan diperketat. Jangan sampai ada tamu tadi undang yang bisa masuk. Gue mau tepatin janji. Janji apa? Belum ada sebulan lo udah lupa. Gue inget. Kirain lo yang lupa. Seperti biasa, restoran Wagyu favorit lo. Oke, gue OTW. Sorry gue telat, barusan ada pasien dadakan. Mas, tolong kesini. Ada yang bisa saya bantu? Saya pesan seperti biasa. Lo Ken, sama aja kayak lo. Tumben, biasanya lo pesan Wagyu grade favorit lo. Apalagi kalau ditraktir begini. Maksud gue sama kayak lo, seperti biasa aja. Mas, pesan seperti biasa ya. Baik tuan, akan segera kami siapkan. Tumben bahasa lo muter-muter Ken, lagi ada masalah. Lo tahu aja, biasa urusan kerjaan. Udah, lupain dulu. Sekarang waktunya lo nikmatin makanan favorit lo. Iya, tapi ngomong-ngomong, kenapa lo nggak ngajak Davina? Gue ngajak lo langsung dari kantor. Lagi pula gue juga mau kasih dia banyak waktu sendiri sebelum dia lahiran nanti. Sepenting itu dia buat lo. Buktinya lo menang taruhan dari gue. Dia yang bikin dunia gue hidup lagi. Celotehannya, tingkah anehnya, semua yang ada di diri dia malah bikin gue ketagihan, bukan risih. Jadi lo serius banget sama dia. Lo pikir dia hamil anak gue terus gue nggak serius. Tapi kan ini semua bukan bagian dari rencana lo. Iya juga sih, tapi gue serius. 2 hari lagi gue bakal kenalin dia di acara gala gathering gue. Gue malah lupa undang lo.
Bisa-bisanya sahabat sendiri dilupain. Walaupun gue undang, lo juga belum tentu datang. Tiba-tiba ada pasien darurat lah, operasi lah. Tapi lo lagi cuti kan? Nah kan, lo lupa lagi tuh. Pelet Davina emang kuat banget. Silahkan tuan. Bang, saya punya 3 pertanyaan penting sebelum beli. Apa itu, Pak? Pertama, batagor ini halal? Ya jelas lah, Pak. Izin resmi, dapur bersih, ngaji tiap pagi. Oke, kedua, batagor ini udah pernah viral di TikTok. Kalau itu belum, Pak. Tapi pernah masuk story-nya anak komplek. Menarik, potensinya ada. Mau 1 porsi, Pak? Pertanyaan terakhir, ini penting. Boleh, Pak? Apa itu? Kalau saya makan batagor ini, apakah hidup saya akan lebih tenang? Kalau nggak tenang, minimal kenyang, Pak. Baik, itu sudah cukup. Bungkus 1, tapi sausnya jangan pelit. Saya nggak suka hubungan yang hambar. Siap. Sambal full biar kayak cinta pertama. Pedasnya kena. Waduh, kebanyakan ini, Pak. Gak apa-apa, ambil aja, Mang. Anggap aja itu bayaran dari ketiga pertanyaan saya tadi. Ini serius, Pak? Makasih banyak, Pak. Aduh, udah ganteng, wangi, tinggi, baik lagi. Tapi sayang. Lo ngapain? Ya lo lihat aja gue bawa apa. Maksud gue kita lagi di restoran Wagyu, tapi lo beli batagor dan lo bawa masuk sini. Emangnya salah? Dopamin dalam batagor ini bikin gue nggak tahan, bikin gue kangen Davina. Anjir, gara-gara cinta semua kegagahan lo runtuh, Xavier. Malu gue. Mau coba? Makan aja tuh cinta. Batagor. Jadi secepat ini dia ngadain perayaan buat ngerayain kegagalan gue. Sialan. Kenapa juga keamanannya harus diperketat sih? Gue harus cari cara supaya bisa masuk ke sana. Iya bener juga. Gak ada yang tahu kalau hubungan gue sama Xavier udah berakhir. Ini akibatnya kalau lo terus bungkam tentang hubungan kita, Xavier. Thanks, udah kasih gue celah. Pastikan semuanya sudah di-brief, terutama tim keamanan. Saya tidak ingin ada celah dalam acara nanti. Saya ingin semuanya sempurna. Duh, gimana ya cara ngomongnya? Masa gue nyamperin kamar cowok malam-malam cuman gara-gara hal kayak gini? Tapi ya kita juga udah jadian kan? Harusnya nggak masalah dong. Tapi tetap aja malu. Aduh, Davina, ayo lo pasti bisa. Aduh, kenapa jantung gue ikutan demo sih? Relax. Kucing. Ih, lo ngagetin banget sih. Harusnya saya yang kaget. Kamu ngapain berdiri di situ? Itu lo mau ambil minum ya? Sini biar gue aja yang ambilin. Tidak perlu, saya nggak mau kamu kecapean. Lagi pula kamu memang mau masuk ke kamar kan? Silahkan, saya ambil air dulu. Iya deh, gue izin masuk dulu ya. Oh, ini ya proyek dia di Jepang. Wah, skalanya gede banget. Serius banget nih kerjaannya. Serius banget natap laptopnya. Kamu paham apa yang kamu lihat? Dikit-dikit ngerti kok. Itu kayaknya gambar master plan proyek lo kan? Wah, saya nggak nyangka kamu bisa nangkep. Lumayan juga ternyata. Ya iyalah, otak gue kadang nyala juga kok. Kalau gitu, saya boleh minta masukan dong. Enggak, gue takut salah kasih saran. Nanti proyek lo malah jadi rumah hantu. Mending lo kerja aja, gue nemenin diem-diem. Oke, kalau bosan kamu bisa nyalain TV-nya. Kita bertemu di waktu yang tepat. Entah mengapa semua terasa dekat. Setiap tatapanmu ada kehangatan. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad boy. I'm gonna be a bad boy.
Gila, gue pengen banget lurus rambutnya. Tapi kata Bibi, hal yang paling dia anti itu rambutnya dipegang. Aduh, bayi, kamu ngidamnya kok kayak Misi Impossible sih? Dan kenapa lagi-lagi selalu aja berhubungan sama papi kamu? Ada apa? Dari tadi saya ngerasa kayak lagi diawasin CCTV. Ketahuan ya? Gue ngidam lagi. Ngidam aroma parfum saya lagi. Enggak. Kali ini ngidamnya pengen elus rambut papinya. Saya kira ngidam apaan. Duduk sini aja, biar kamu bisa elus rambut saya. Saya juga bisa lanjut kerja. Serius? Tapi Bibi bilang lo paling gak suka rambut lo dipegang. Berarti kamu diam-diam nanya-nanya soal saya ya? Keceplosan. Tapi asli ya, gue tuh gak tahan. Rambut lo tuh kayak manggil-manggil gue. Davina, Davina. Gitu loh, berasa ada magnetnya. Kalau kamu yang pegang, saya nggak masalah. Beneran ya? Boleh ya? Gue elus nih. Keburu lebaran monyet kalau nungguin kamu. Ini dia, feeling good banget. Ya ampun, rambutnya wangi, lembut banget lagi. Astaga, lihat wajahnya dari deket tuh bahaya. Damage-nya triple kill. Jantung gue, help. Kita ngapain kesini? Duduk aja dulu. Tolong siapkan sepasang baju edisi terbaru kalian. Sepasang? Jangan-jangan baju nikah? Kamu kenapa? Kita mau fitting baju nikah. Sepertinya ada yang gak sabar banget nih mau nikah. Anjir, gue cuma nanya ya kan? Wajar dong nanya, hak gue juga. Saya ajak kamu kesini karena saya ingin kamu pilih sendiri gaun yang akan kamu pakai di acara gala gathering perusahaan saya besok. Lah, gue? Ngapain lo ajak-ajak gue? Saya mau kenalin kamu ke para klien saya. Terus lo mau ngenalin gue sebagai apa? Pacar lo yang lagi ngandung anak lo? Serius? Mau banget bikin gue malu ya? Udah deh, mending balik aja. Gue ogah nyobain baju-baju ginian, gak guna juga. Gak bisa, tenang aja. Saya gak akan gegabah. Saya bakal kenalin kamu sebagai teman dekat dan orang penting buat saya, supaya mereka juga bisa hormatin kamu. Lo gak ngibul kan? Enggak. Tolong bantu pasangan saya. Baik tuan, mari nyonya. Pasanganku terlihat tidak nyaman. Ganti. Terlalu sederhana. Boy, mata lo biasa aja napa? Lo mau liatin gue sampai malam? Kenapa harus sampai malam kalau seumur hidup juga saya mampu? Astaga, gombalan receh lagi. Malu tahu Xavier. Udah kan, lo mau gue pakai ini buat nanti? Oke sip, gue pergi dulu ke ruang ganti. Nggak betah lama-lama pakai beginian.
Bukan Xavier Aldridge namanya kalau nggak bisa bikin kejutan setiap saat. Hanya Anda yang bisa mengembalikan keadaan seperti ini, membersihkan nama baik dalam hitungan hari, lalu menggelar gala semoga ini. Saya harus belajar banyak dari Anda. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Nikmati hidangan dan hiburannya. Gila, dia kuat amat nyamperin semua tamu. Kalau gue sih udah mager dari tadi. Gerah banget lagi. Kok gue doang ya yang kelihatan kayak anak kampung? Cewek-cewek di sini kayak tahan banting banget. Yakin sih mereka juga pengap. Atau gue aja yang drama. Kasur, I miss you. Dengar-dengar ada yang kangen kasur ya? Wah, Dr. Kenzo, akhirnya ada orang yang saya kenal juga di tempat fancy gini. Kamu cuman belum terbiasa, Davina. Tetep aja, kasur tuh unbeatable comfort, Dok. Ya, itu bener sih. Untung aja ada dokter, jadi saya nggak kayak orang stres yang ngoceh sendiri dari tadi. Kan, sepertinya Xavier manggil saya. Obrolan kita lanjut nanti ya. Iya, semangat dok. Mohon maaf Nona, silakan scan barcode undangan terlebih dahulu. Kamu nggak tahu saya siapa? Maaf, ini prosedur tetap. Semua tamu wajib scan. Lo serius nggak tahu gue siapa? Panggil atasan lo sekarang. Nona Nadine? Ajarin anak buah lo kerja yang bener. Masa gue Nadine harus repot-repot scan segala? Tidak perlu, silakan masuk Nona. Nah gitu dong dari tadi. Good job Nadine. Itu tunangannya Tuan Xavier. Kamu mau bikin masalah besar. Maaf Pak, saya sungguh tidak tahu. Ya sudah, lanjutkan pekerjaan kamu. Untung ada saya. Selanjutnya, ada seseorang yang ingin saya kenalkan kepada kalian semua. Kapan selesainya sih ini? Lapar banget. Makanan di sini fancy tapi nggak bikin kenyang. Gue butuh batagor Bang Togar. Besok kita beli batagor. Sekarang ikut saya dulu. Hah? Kemana? Itu siapa? Bukan Nadine kan? Wah, ini bakal seru nggak sih? Mungkin kalian bertanya-tanya siapa wanita ini. Perkenalkan, dia Davina Aziza, salah satu orang paling penting dalam hidup saya. Sama pentingnya seperti sahabat saya, Dr. Kenzo. Salah, wanita itu bukan siapa-siapa. Dia hanya perebut tunangan wanita lain. Itu Nadine. Bukannya dia tunangan Xavier. Apa yang terjadi? Nadine? Apa? Mau marah? Seharusnya aku yang marah. Hubungan kita sudah selesai. Tidak, seharusnya aku yang berdiri di sampingmu hari ini, bukan dia. Dia ini parasit. Dia yang hancurin semua rencana gue. Harusnya anak itu anak yang dikandungnya adalah anak kita, bukan dia. Harusnya semua milikmu atas nama gue. Tapi dia, si yatim piatu miskin ini datang bawa wajah polos dan ngerebut semuanya dari gue. Jadi dia selingkuhan Tuan Xavier. Xavier punya anak sama wanita lain. Gila. Kok Xavier ninggalin Nadine demi dia sih? Lihat tuh penampilannya lusuh banget. cukup, Nadine. Cukup, ini baru pemanasan, Xavier. Lo pikir dia bisa menang cuman karena hamil anak lo doang? Belum selesai. Davina, Nadine, cukup. Kenapa Xavier malah bela wanita itu? Dia cuma perempuan rendahan. Cukup semuanya. Iya benar, wanita ini Davina Aziza. Memang wanita paling spesial di hidup saya. Xavier, Maaf, terpaksa dunia harus tahu. Kau milikku.